Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman Allah itu ada di mana? Ini masalahnya. Bagaimana kita akan ketemu Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Apabila di dalam dirimu ada hidup yang sejati, perlu kenal dulu. temuilah hidup yang sesejati-sejatinya hidup. Kalau nggak kenal Apabila di dalam dirimu dunia, ada rasa yang sejati, temuilah rasa yang sesejati-sejatinya rasa. Kalau nggak ketemu Allah di dunia, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang ngatur dunia ini, ya juga ya Allah yang ngatur akhirat. Nggak ganti-ganti, nggak. Allah sudah informasikan bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tak bermisal. Tak bisa diumpamakan seperti apa, nggak bisa. Tapi aku itu sangat dekat, kata Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih dekat dari urat nadimu. Nah, ini gimana cara mencari? Jangan sampai kita ibarat mencari kacamata yang sedang dipakai. Ini kacamata lagi dipakai. Setiap orang ditanya, Pak, melihat kacamata saya enggak ya? Padahal sedang dipakai. Mencari baju yang sedang disorong. Cari baju sedang dipakai. Masya Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Tapi kita tidak menampak Allah, tidak melihat Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena kitanya jauh dari Allah. Kitanya yang jauh. Karena kita jauh dari Allah. Yang kedua, karena terlalu dekat. Itu ibu-ibu yang di belakang kan masih kelihatan dari sini. Ada. Karena masih agak dekat. Ada. Enggak terlalu jauh. Tapi kalau sudah berdiri di jalan raya sana, sudah nggak kelihatan lagi. Sudah terlalu jauh. Di belakang masih kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ini tangan masih kelihatan. Kenapa? Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Tapi kalau sudah terlalu dekat, nggak kelihatan lagi. Udah begini ngelihatnya, mana tangan saya? Nah, kalau sudah terlalu dekat, nah itu bagi orang yang arif billah, gitu ya. Dia tidak tahu lagi mana yang dirinya, mana yang Allah, gitu. Karena terlalu dekat, bingung dia. Kuliah di dalam, kau di luar, kuliah di luar, kau di dalam. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Atau terlalu jauh nggak kelihatan, kitanya yang terlalu jauh dari Allah.
Nah, makanya Bapak Ibu, ya yang pertama cari alamat dulu. Ya. Kemana kembalinya? Kembali kepada Allah. Jangan bergeser lagi itu, Pak. Bukan ke surga, bukan ke pahala, bukan ke bidadari. Ini kan bapak-bapak kan sering kali itu harap betul masuk surga karena bidadarinya banyak di sana. Ya. Khawatirnya angan-angan yang ditanam lagi hidup akan terbawa-bawa sampai mati. Kalau yang diangan-angankan surga, khawatir di perjalanan ada yang ngajak-ngajak, Pak ini surganya Pak, nggak taunya kahyangan. Kalau yang diangan-angankan bidadari, khawatir ada yang ngajak di pinggir jalan. Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Ada. Kayak cantik betul kelihatannya. Ayo mampir kita, nggak tunggu kuntilanak. Kesasar. Nah nih, makanya saya sering tekankan, ya. Ilahi anta maksudi, ya Allah, kau yang kutuju, aku nggak nuju-nuju yang lain, ya Allah, aku nuju engkau. Seperti kata Rabi Adawiyah radhiyallahu anha, ya Allah, kalau saya beribadah mengharap pahalamu, berikan pahala itu kepada mereka yang butuh, aku nggak butuh. Tapi kalau aku mengharapkan engkau ya Allah, janganlah engkau menolak. Kepada siapa lagi aku akan berharap kecuali kepadamu. Biarlah aku masuk neraka ya Allah asal bersamamu. Hebat kan? Mana yang bagus Pak? Masuk surga tapi tak bersama Allah, masuk neraka tapi bersama Allah. Payah juga milihnya. Kalau keadaannya neraka itu kan susah. Nggak ada yang susah Pak kalau sudah bersama Allah. Nabi Ibrahim aja senang dia bersama Allah. Selamat dia. Nabi Yunus dalam perut ikan selamat karena bersama Allah. Ya. Fir'aun banyak duit tinggal di istana tapi nggak bersama Allah, karam mati di laut. Tenggelam di laut. Biarlah aku masuk neraka asal bersamamu ya Allah, daripada masuk surga tapi tak bersamamu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, biarlah miskin asal ada iman daripada kaya tapi tak ada iman. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi. Biarlah miskin harta tapi ada iman, daripada duit banyak, rumah mewah, mobil bagus tapi nggak ada iman. Itu istilahnya lebih baik masuk neraka bersama Allah. Itu satu Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu kita siapkan apa? Rute jalan yang akan dilewati. Datang kita melalui 4 alam, pulang kita melalui 4 alam. Datang kita melalui 4 alam. Alam pertama disebut alam uluhiyah. Itulah kampung halaman kita. Karena Allah akan menguji kita, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Untuk itu, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan ke tingkat yang lebih rendah. Turunlah kita ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Di alam lahut dulu, kita sudah hidup di alam lahut. Ruh kita namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu sangat terang. Supaya tidak terbakar lingkungan karena terangnya, maka dia dibalut dengan sebuah pakaian namanya
pakaian qudusiyah atau pakaian lahutiyah. Lalu turun lagi kita ke alam yang kedua yang saya sebut tadi, disebut alam jabarut. Ruh kita berganti nama, namanya ruh sultani. Lalu dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniyah. Turun lagi kita ke alam yang ketiga, namanya alam malakut. Ruh kita berganti nama, namanya ruh ruhani. Dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam nasut. Inilah alam nasut itu, alam dunia. Ruh kita berganti nama, namanya ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini pakaian. Ini jasmani. Ya, jangan terkecoh Bapak Ibu. Yang kelihatan ini hanya baju, pakaian. Bukan dia yang bertanggung jawab ke Allah. Ini pakaian. Yang memakainya siapa? Itulah diri kita yang sebenarnya. Itu ruh kita. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah, yang merasakan senang dan susah. Dia yang akan diminta pertanggungan jawabnya. Kalau dia sudah meninggalkan dunia ini, artinya buka baju. Bajunya dilepas, dianya berangkat. Baju kena nggak dipakai lagi, masuk gudang, namanya kubur. Yang bersangkutan pergi kemana sesuai dengan amalnya. Ini namanya kita berada di alam nasut, alam dunia. Nah sekarang kita lagi hidup, singgah di sini, mampir di dunia ini. Nggak selamanya nggak di sini, mampir. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, tercepat kembalinya ke Allah. Maka kembali kepada Allah sebelum ajal tiba. Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati. Maunya ya begitu gitu. Nah ini yang harus kita usahakan. Waktu yang tersisa sekarang ini kita usahakan. Sebelum ajal kita tiba, kita sudah kembali dulu ke Allah. Nah ketika kita pulang, nah, kalau tadi turun melalui alam 4, lahut, jabarut, malakut, nasut. Balik. Makanya inna lillah wa inna ilahi raji'un. Balik. Ketika balik, kita menempuh 4 alam. Pertama disebut alam ruhiyah. Yang kedua alam siriyah. Yang ketiga alam nuriyah. Yang keempat alam uluhiyah. Nah untuk sampai ke alam uluhiyah ini 3 alam ini terjal banget ini Pak. Mana yang alam ruhiyah, mana yang alam siriyah, mana yang alam nuriyah. Kadang-kadang baru melangkah sedikit di alam ruhiyah udah tergelincir. Belum nyampai ke siriyah. Ada yang sampai ke siriyah, masuk ke alam nuriyah tergelincir. Kenapa tergelincir? Kena angan-angan tadi. Nah oleh karena itu, kalau angan-angan kita cuma satu, ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju, yang kita tuju Allah.
apapun ajakan besok lusa nggak akan kita hiraukan. Kenapa? Bukan itu tujuan. Yang kutuju Allah. Saya ingin kembali ke Allah. Di mana? Di alam lahut. Ini yang saya katakan tadi, rute jalan. Ini nggak mungkin kita ketahui kalau nggak kita pelajari dulu, Bapak Ibu. Ya, maka saya bilang, kalau ada orang rajin betul sholatnya, selalu di awal waktu, fasih bacaannya, tumakninah sempurna, puasanya Senin Kemis, banyak sedekahnya, bagus. Itu memang begitu aturannya, kita harus lakukan itu. Tetapi apakah batinnya sudah bagus, sudah benar? Belum tentu. Itu syariatnya bagus, ya, aturannya begitu. Tetapi apakah hakikatnya sudah benar? Belum tentu. Kenapa? Karena antara syariat dan hakikat dua hal yang berbeda. Kadang-kadang benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Ada orang benar secara hakikat, belum tentu benar secara syariat. Nah, yang dimaukan itu apa? Benar secara syariat, benar secara hakikat. Dua-duanya sejalan. Syariat kita lakukan sesuai aturan Allah dan Rasul, hakikat pun kita pakai. Tidak bisa kita mengabaikan salah satu. Ada. Kalau dalam rukun Islam kan rukun agama disebut Islam, iman dan ihsan. Islam itu kalau saya ibaratkan ibarat buah, Islam itu turunannya kepada fikih, ini kulit. Karena yang dilihat kalau buah kan kulitnya dulu. Kalau Islam pembukanya yang dilihat itu apa? Perbuatan dan perkataannya. Si ibu itu orang Islam. Dari mana kita tahu? Dia sholat. Kelihatan dia sholat. Si bapak itu orang Islam. Dari mana kita tahu? Dia rajin baca Al-Quran. Kedengaran baca Quran. Si bapak itu sudah orang Islam. Dari mana tahu? Dia sudah haji. Itu yang terlihat, yang zahir. Kalau ibarat buah yang kelihatan kulit dulu, belum isi, belum. Maka iman itu ibarat isi. Ihsan itu apa? Ibarat rasa. Jadi kulit, isi dan rasa. Apa perannya ini? Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ya. Makanya ketiga-tiganya harus dilaksanakan. Tidak bisa kita ambil salah satu, tinggal salah satu, rusak yang lain. Ya. Oh, saya mau syariat aja, nggak mau belajar tarekat, ya silahkan aja. Bagus kulit, rusak isi. Oh, saya mau tauhidnya saja, saya maunya syariatnya, tapi nggak mau bertasawuf, silahkan saja. Bagus kulit, bagus isi, nggak ada rasa. Dorennya bagus kelihatannya, isinya bagus, begitu dimakan anyep. Kenapa? Rupanya dari makan gajah. Gajah kalau makan doren kan ditelan aja itu. Keluarnya kayak gitulah, yang diambilnya apa? Rasanya. Makanya saya bilang tiga-tiganya. Ini rute jalan. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan apa? Kendaraan. Apa itu kendaraan? Ibadah. Sholat ibarat kendaraan menuju Allah. Puasa kendaraan menuju Allah. Zakat, haji itu ibarat kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Sholat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Baca Quran zikir, tasbih subhanallah zikir, tahmid alhamdulillah zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Kendaraan yang paling kencang itulah la ilaha illallah. Ini buraknya itu. Pakailah ini. La ilaha illallah.
Maka disebut afdalul dzikir annahu la ilaha illallah. Fa'lam, zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Nah, kalau fa'lam, ketahuilah ada ilmunya, Pak. Nggak mungkin kita tahu kalau nggak ada ilmunya. Maka berilmulah kita tentang la ilaha illallah melalui 4 model ilmu. Berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu tarekat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu hakikat, berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu ma'rifat. Nah, baru kita mendapat afdalnya.